Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Yang pertama, keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, dan menggunakan aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti serap atau tidak ada jaringan yang benar-benar aman. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Pertama, tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Fisik, pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, bencana alam. Logik, pertama ada kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, kedua virus, ketiga sniffing. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Shopping, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh, di luar sistem, jaringan atau media transmisi. Bentuk ancaman hold, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatkan tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Hacking, berlaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun atau salah satunya merusak. Bagaimana ciri-ciri seorang hacker? Hacker ciri-cirinya adalah bisa membuat program C++ atau PHP dan memiliki pengetahuan TCP atau IP, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Hacker, faktor melakukan serangannya karena sprite, dewa atau balas dendam, sport, petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity, mencari perhatian, politik, alasan politik. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem informasi komunikasi. Metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Eavesdropping, mendapat duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Messenger tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya.
replying, menyimpan pesan yang ditangkap melalui pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. Pertama adalah ada interruption, suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua adalah interception, user yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contoh penyadapan terhadap data dalam satu jaringan. Ketiga ada modification, user yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contoh perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Keempat ada fabrication, user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian satu, membatasi akses jaringan. Yang pertama adalah membuat akses, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah login, tingkat akses yang diizinkan. Mekanisme kendali akses, melakukan user authentication, pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasar pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Tiga, sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Ketiga, waspada terhadap rekayasa sosial, mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon. Mengaku sebagai administrator yang perlu diagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, web, atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang tersedia olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. Membedakan sumber daya internal dan eksternal, memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dan network eksternal dengan rule tertentu. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identifikasi dari seseorang yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti, dan keamanan security data. Upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Contain password (OTP), user harus mengganti password secara teratur. User mendapatkan satu buku bersih daftar password setiap kali melakukan login. User menggunakan password berikut yang terdapat di daftar password. Tangan tanggapan, challenge response, user diberi kebebasan memiliki suatu algoritma, misalnya X. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawaban. Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya siapa mertua Abang Ipar Agus, apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD, film animasi apa yang disukai oleh Anda, dan pasangan hidup Anda. Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan ke user, dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh produk autentikasi user.
pada pengendalian melindungi akses organisasi. Ada dua cara dalam melindungi akses organisasi dalam jaringan komputer, yaitu secara administratif atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana program jaringan, calon pegawai informasi, program latihan user dan kebijakan network. Teknis dengan file dan membentuk VPN. Firewall dengan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menerapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dianggap sebagai pasangan mekanisme. Pertama, memblok lalu lintas, kedua mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Konsep firewall keamanan jaringan komputer. Secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Pertama, network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang dapat dan paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang mengizinkan lalu lintas antar jaringan, melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall: host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Tujuan host komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. 4. Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama user dari internal network. Paket filtering, aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Dapat memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan atau security policy. Perimeter network atau DMZ, Demilitarized Zone. Suatu tambahan yang terdapat di network dilindungi network sentral untuk menyediakan layanan tambahan dari suatu sistem keamanan. Keuntungan firewall: fokus segala kesusahan sekuritas karena merupakan satu titik tempat termasuknya trafik internet pada suatu jaringan dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Tidak semua servis internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas berkaitan dengan alur data secara efisien, dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Packet filtering, sistem packet filtering atau jaringan router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara efektif sesuai dengan security policy yang digunakan dengan network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol atau TCP, UDP atau
ICMP, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Klasifikasi desain firewall itu seperti gambar. Contoh routing paket selektif dilakukan oleh screening router. Semua koneksi dari luar sistem menuju internal network di blokade kecuali untuk koneksi SMTP memperbolehkan service email dan file transfer protokol. TCP tetapi memblok service berbahaya seperti trivial file transfer protokol atau TPTP, Windows, remote procedure call atau RC dan R service, role login, RSH, RCP dan lain-lain. Klasifikasi desain firewall. Keuntungan dari filtering atau screening router berupa transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangan dari packet filtering atau screening router, tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing. Tidak ada screening pada layer-layer di atas network layer. Dosen level gateway proxy server. Proxy merupakan perantara antara internal network dan external network. Dan proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada misi firewall. Program ini mengambil request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya atau bergantung pada security policy ke host yang dituju. Spesifikasinya seperti gambar. Keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanannya lebih baik daripada screening router, deteksi paket yang dilakukan sampai pada layer aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy, performansinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport atau proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus berbentuk di type application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end langsung. Seperti gambar. Cara kerja level gateway yang mengatur kedua hubungan TCP tersebut, satu antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal interface serta satu lagi antara dirinya dengan TCP pengguna luar atau outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dasar firewall. Arsitektur dual homed host, dual homed gateway atau DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit buah network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal yang lainnya dengan internet. Dual homed host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dari firewall. Arsitektur dasar firewallnya itu seperti di bawah ini, seperti itu. Screened host gateway HG ada di SHG. Firewall dilakukan oleh buah screening dan bastion host. Ini dikonfigurasi sehingga akan menurut semua traffic kecuali ditujukan ke host, sedangkan pada traffic internal dilakukan batasan. Cara ini setiap service pengen internal menggunakan fasilitas data firewall keamanan dari komputer
ketiga ada screen subnet gateway atau SSG, firewall dengan arsitektur screen subnet menggunakan dua screen router dan jaringan tengah antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan bus dan host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Gambar screen subnet firewall itu seperti ini. Unsur VPN, keamanan jaringan virtual private network atau VPN, atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi private network atau PN. Pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN. Pertama, tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, diantaranya IPX to IP tunneling, PP to IP tunneling. IPX to IP tunneling. IPX to IP tunneling bisa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisahkan akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IP atau IP tunneling, paket data dengan protokol IPX standar protokol nomornya akan dibungkus encapsulated terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet, sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. Cara membentuk VPN. Keamanan jaringan komputer, PPP to IP tunneling. Sama halnya untuk PPP IP tunneling, di mana pada PPP protokol encapsulated oleh IP protokol beberapa vendor hardware router sendiri. Cisco, Shiva, Bay Network sudah bahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada headboard. Cara kedua, firewall, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini menyediakan IP address dalam jaringan akan ditransferasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi pada share dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan padanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses home, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan news. Cara membentuk VPN. Outside limitation. Kita dapat membatasi para user atau dalam jaringan hanya untuk mengakses ke halaman tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation. Kadang-kadang masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misal web server dalam jaringan kita. Selain itu, tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Cara membentuk VPN. Password dan encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Oke, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.